dan kredibel. Pak, sabar Pak ya. Indonesia, one click away. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi di acara Buletin TNI Angkatan Darat. Bersama saya, Serdakwat Putriwira. Dan saya Serdakwat Imo. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda. Buletin ini terdiri atas 3 segmen. Segmen pertama berisi berita-berita, segmen kedua dialog, segmen ketiga feature dan serba-serbi. Baiklah pemirsa, pada segmen pertama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantio memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Seriau bertajuk Peran Pemuda dalam Menghadapi Proxy War di Auditorium Sultan Balai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Rabu lalu. Kasat mengawali kuliah umumnya menyampaikan tentang perubahan latar belakang dan lokasi konflik di dunia, dikaitkan dengan tantangan dan ancaman terhadap sistem pertahanan negara dan bela negara. Kasat menjelaskan proxy war adalah sebuah konfrontasi antar dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung. Alasannya untuk mengurangi resiko konflik langsung yang beresiko pada kehancuran fatal. Proxy war berada di Indonesia sejak lepasnya Timur-Timur dari Indonesia. Lebih jauh, Kasat mengatakan cara menghadapi proxy war adalah belajar hidup berdemokrasi, lebih sehat, waras, bertanggung jawab, dan bermartabat. Kasat mengajak kepada mahasiswa agar jadi tokoh, contoh, dan agen perubahan di lingkungan sekitar. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantio mengunjungi masyarakat di wilayah ekspedisi NKRI 2015 Subkorwil 8 Belu, Nusa Tenggara Timur, Jumat lalu. Kunjungan Kepala Staf Angkatan Darat ke wilayah ekspedisi NKRI 2015 Subkorwil 8 Belu, Nusa Tenggara Timur selain untuk bersilaturahmi dengan masyarakat, seluruh aparat sipil, militer, serta kepolisian yang ada di wilayah perbatasan meninjau Satgas Ekspedisi NKRI yang sedang bertugas, juga menghadiri penanaman dan budidaya pohon kelor marungga di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kasat menyambut baik upaya Komando Ekspedisi dan jajaran Komando Kewilayahan serta menyampaikan terima kasih kepada Bank Rakyat Indonesia yang telah membantu dalam budidaya kelor. Menurut Kasat, tanaman ini cocok dengan kondisi Nusa Tenggara Timur, mempunyai keunggulan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, aspek sosial, budaya, dan membuka lapangan kerja dan aspek ekologis yaitu ramah lingkungan. Kasat berharap semua kegiatan prajurit TNI Angkatan Darat yang bertugas di Kabupaten Belu bermanfaat bagi masyarakat di perbatasan Republik Indonesia, Republik Demokratik Timur Leste khususnya, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya. Ketua Umum Persid Kartika Chandra Kirana, Nyonya Neni Gatot Nurmantio, beserta pengurus Persid Pusat dan perwakilan prajurit serta PNS yang berdinas di Jakarta berolahraga bersama di lapangan Monas Jumat lalu.
Kegiatan olahraga bersama ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperingati HUT ke-69 Persatuan Istri Tentara atau Persit Kartika Chandra Kirana. Kasat mengatakan ibu-ibu Persit mempunyai peran yang dominan dalam mendorong suami untuk lebih giat dalam melaksanakan tugasnya. Kasat mengharapkan momen olahraga ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menjaga kebugaran badan sehingga ibu-ibu Persit dapat lebih maksimal dalam memberikan dorongan kepada suami dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pada kesempatan ini, Kasat melakukan pemukulan bola pertama pada pertandingan bola voli antar Persit PD Jaya melawan Persit PG Mabesat. Pada kesempatan yang sama, dilakukan pemukulan bola pertama pertandingan woodball oleh Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana Nyonya Neni Gatot Nurmantio. Karya bakti TNI Angkatan Darat skala besar di wilayah Kabupaten Purwakarta merupakan wujud peran aktif Kodim 0619 dalam membantu percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat. Pada karya bakti TNI Angkatan Darat skala besar di Kabupaten Purwakarta kali ini akan dibangun jalan sepanjang 21,5 km dan lebar 9 meter. Pembangunan jalan guna membuka daerah terisolasi di 4 desa, masing-masing Desa Kertamana, Desa Ciririp, Desa Sukasari, dan Desa Sukamukti, serta Parung, Banteng. Pemirsa, saat ini saya berada di Desa Kertamana, Kecamatan Sukasari, Purwakarta. Tempat ini adalah titik nol rencana pembangunan jalan sepanjang 21,5 km dan lebar 9 meter. Merupakan kegiatan karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat bekerjasama dengan Pemda Purwakarta. Dibangun juga 3 jembatan sepanjang 12 meter, masing-masing jembatan Cipete, Cibadak, dan Cibayongbong, serta rehabilitasi penyelesaian pembangunan 3 jembatan sepanjang 50 meter, masing-masing jembatan Ciririp, jembatan Sukamukti, dan jembatan Cikanyayan. Diharapkan dengan terbukanya akses jalan ini kita akan menghubungkan 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Sukasari dengan Kecamatan Manis, sekaligus sebagai penghubung antara Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Cianjur. Akses yang kita buka ini melintasi beberapa fasilitas masyarakat, khususnya tentang persawahan. Artinya kaitannya dengan kondisi lahan yang ada, sebagian besar ini masyarakat merupakan masyarakat yang tinggal di daerah-daerah selama ini terisolir. Mudah-mudahan dengan jalan ini terbuka mereka sudah bisa kembali bergairah, baik itu dalam segi pembangunan maupun dalam ketahanan pangan. Direncanakan pengerjaan jalan dan jembatan selama 90 hari dengan melibatkan personil Kodim 0619 100 orang, Batalion Seni Tempur Kodam 3 Siliwangi 25 orang, pemerintah Kabupaten Purwakarta, tim teknis Bina Marga dan Pengairan, tim teknis Cipta Karya dan Tata Ruang 15 orang, serta masyarakat sebanyak 200 orang setiap harinya. Pembiayaan menggunakan APBD Kabupaten Purwakarta alokasi tahun 2015 sebesar 25 miliar. Dan output dari nilai 25 itu saya yakin akan mencapai 75 miliar. Outcome-nya kemakmuran masyarakat. Benefitnya adalah maka kecamatan tersebut menjadi kecamatan yang memiliki kesejajaran kemampuan pembangunan dengan kecamatan yang lain. Pelaksanaan karya bakti TNI Angkatan Darat skala besar ini secara resmi akan dibuka oleh Kepala Staf Angkatan Darat awal bulan depan. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Pada segmen 2 kami akan berdialog dengan Dandim Purwakarta dan Bupati Purwakarta tentang swasembada pangan.
ketahanan dan swasembada pangan merupakan program pemerintah yang harus kita sukseskan. Untuk itu, Kodim 0619 Purwakarta telah bekerja sama dengan Pemda Purwakarta mewujudkan program tersebut. Saat ini kami sedang berada di Kodim 0619 Purwakarta. Kami akan berbincang-bincang dengan Komandan Kodim 0619 Purwakarta, Letkol Infantri Musa Haris, dan Bupati Purwakarta, Bapak Dedi Mulyadi, Sarjana Hukum. Selamat siang, Komandan. Selamat siang. Baik, Komandan, pertanyaan pertama, mohon Komandan jelaskan bagaimana peran Kodim 0619 Purwakarta dalam mewujudkan swasembada pangan. Baik, terima kasih Mbak Wira. Jadi kesempatan hari ini saya menyampaikan bahwa sesuai dengan apa yang sudah menjadi keputusan dari atas bahwa adanya MOU antara Panglima TNI dan pemerintah khususnya mengenai swasembada dan ketahanan pangan, maka kita di satuan bawah khususnya kami Kodim 0619 Purwakarta juga sudah melakukan MOU dengan pemerintah daerah kaitannya dengan kegiatan pendampingan para babinsa di desa binaannya masing-masing terkait dengan pencapaian ketahanan pangan dan swasembada pangan tersebut, di mana para babinsa tersebut mempunyai kewajiban untuk melakukan semua kegiatan aktivitas dalam rangka memperlancar semua kegiatan pertanian. Pertanyaan untuk Bapak Bupati, mohon Bapak jelaskan bagaimana sinergitas Pemda dengan Kodim terkait dengan ketahanan dan swasembada pangan di wilayah yang Bapak pimpin. Yang pertama adalah tentara itu memiliki fungsi yang paling utama adalah menjaga keutuhan negara. Salah satu keutuhan negara itu adalah di mana masyarakatnya memiliki kekuatan pangan yang kuat. Karena seberapa besar pun alutsista, kekuatan TNI, kalau masyarakatnya lapar, negara bubar. Nah, berangkat dari doktrin itu, karena tentara memiliki fungsi dan peran melindungi negara, melindungi seluruh rakyat, maka pelindungannya adalah apa yang akan terjadi ke depan. Sehingga saya melihat ada sudut pandang yang dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan Darat bahwa problem bangsa ini adalah pangan. Maka TNI hari ini harus menjaga bagaimana satu, produktivitas tetap berjalan, yang kedua distribusi tetap berjalan, yang ketiga adalah disiapkannya cadangan ke depan yang sangat besar untuk menjaga berbagai kemungkinan yang terjadi terhadap gejolak ekonomi yang sangat kuat. Untuk itu maka konsep yang berjalan hari ini, baik konsep Babinsa maupun konsep Kodim yang dikembangkan hari ini, membuat ruang-ruang baru untuk dunia pertanian, penanaman jagung dan sejenisnya, adalah sebuah orientasi doktrin pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta, yang saya memandang ini adalah sebuah langkah strategis untuk dilakukan kerjasama. Nah, kerjasamanya bukan hanya dalam kerjasama penanaman, tetapi bagaimana mendorong para babinsa di setiap wilayah, memotivasi anak-anak muda untuk mau kembali untuk berkebun. Baik Pak, izin Komandan, apakah ada lahan yang disiapkan Kodim untuk dikelola petani dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan ini? Terima kasih Pak. Saat ini Kodim Purwakarta di samping para masing-masing koramnya juga memiliki lahan binaan seluas 5 hektar di masing-masing wilayah. Kodim juga saat ini sedang mengadakan kerjasama dengan kawasan industri yang ada di Purwakarta, di mana mereka meminjamkan lahannya seluas 30 hektar. Kita akan gunakan ini pengembangannya untuk tanaman jagung. Kemudian menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Bupati bahwa generasi muda, sehingga kami pun memberikan ruang kurang lebih 3 hektar khusus untuk generasi muda yang kami coba dulu dengan FKPP Pak Bupati. Ini mereka sedang bekerja. Kita akan coba sampai sejauh mana putra-putri TNI Polri ini mampu nggak mereka mengelola lahan. Kita kasih ruang mereka 3 hektar, mereka diberikan kebebasan untuk melakukan pertanian. Ini menurut saya sampaikan bahwa saat ini generasi muda sendiri sudah sulit untuk mau bekerja di lahan-lahan pertanian, apalagi sawah, jagung, kedelai yang sekarang menjadi tren bagi kita dalam rangka pencapaian swasembada pangan. Artinya lahan yang kita siapkan ini merupakan lahan tidur yang selama ini tidak digunakan, dan kita sudah melakukan kerjasama MOU dengan kawasan industri. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu bagi yang lainnya bahwa kita memerlukan sebuah kerjasama untuk mencapai swasembada tersebut. Demikian. Pertanyaan untuk Bapak Bupati, apa saja Pak yang menjadi harapan Bapak terhadap peranan Babinsa untuk menyukseskan ketahanan dan swasembada pangan? Ya, ketahanan pangan itu kan kita tidak hanya melihat sudut pandang pada penanam. Ada sebuah alur proses yang panjang. Pertama, ketahanan pangan diperlukan air. Air diperlukan sumber air. Sumber air diperlukan hutan. Nah, fungsi Babinsa hari ini adalah kalau ingin ketahanan pangan kuat, maka sumber-sumber air harus dipertahankan. Tidak boleh lagi ada
penjualan sumber-sumber air untuk kepentingan komersial sebagaimana yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga nanti fungsi Babinsa adalah digerakkan untuk menjaga hutan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah melakukan pengawalan terhadap para petani. Kalau di Purwakarta mungkin tidak ada premanisme ya di dunia pertanian. Di tempat lain orang nggak bisa bawa beras ke rumah, orang nggak bisa bawa padi ke rumah. Begitu di pematang sawah sudah diambil oleh tengkulak dan preman dikerahkan. Dan ini fungsi TNI untuk menjaga ini sehingga terjadi kemiskinan. Ini adalah fungsi-fungsinya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengembalikan kembali nilai tradisi. Ini penting. Sehingga saya misalnya di Purwakarta hari ini lagi merancang, saya ingin membuat 1000 saung kebudayaan. Sehingga nanti sawah-sawah itu nanti bersama TNI kita akan membangun saung-saung tempat berinteraksi masyarakat. Ini adalah solusi bagaimana membuat negara ini kuat. Dan di sini tidak ada jalan lain kecuali kemanunggalan antara TNI dengan masyarakat. Beberapa waktu yang lalu, Bapak pernah menggandeng Kodim untuk membuka jalan bagi desa yang terisolasi. Mohon Bapak jelaskan bagaimana kegiatan tersebut. Ya, yang pertama adalah fungsi kemanunggalan. Itu saya selalu melakukan pembangunan bersama. Kalau ngomong nilai kerjasama ini sudah dibangun sejak lama dan kita tertinggi loh di Indonesia. Nah, kita sudah membangun beberapa isolasi. Di Kecamatan Babakan Cikau kita membuka isolasi sebuah areal jalan yang begitu besar hari ini, dan hari ini sekarang sudah tumbuh menjadi kawasan industri. Hari ini kita juga akan membuka isolasi sebuah ketidakmungkinan, bahkan hayalan, bahkan mimpi bagi orang Sukasari untuk ada jalan sepanjang 57 km. Dan kita sekarang sudah berjalan, dan insya Allah dalam waktu cepat nanti ada kunjungan Pak Kasat tanggal 6 April. Saya yakin waktu 3 bulan seluruh mimpi orang Sukasari akan terjawab. Dan ini semuanya adalah terwujud berkat kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dengan TNI. Baik Komandan, pertanyaan terakhir, dalam menghadapi kegiatan tersebut, bagaimana peran Kodim dalam penyiapan pasukan? Baik, terima kasih Mbak. Jadi sampai dengan hari ini kita sudah masuk dalam tahap perencanaan dan persiapan, sehingga diharapkan nanti pada tanggal 6 April kita akan menyambut Kepala Staf Angkatan Darat untuk membuka kegiatan ini, di mana yang sudah kita siapkan selain kekuatan dari Kodim sendiri, satu SSK kekuatan 100 orang, kita juga menggerakkan 2 satuan batalion Sipur, yaitu Sipur 3 Kodam 3 Siliwangi dan Sipur 9 Kostrat. Kekuatan ini yang akan kita kerahkan sebagai kekuatan utama dalam membuka jalan yang akan kita laksanakan selama kurang lebih 90 hari kerja, di mana bentangan yang kita buka adalah sepanjang 21,5 km. Ini sebuah jarak yang cukup lumayan panjang, namun sekali lagi dengan kemampuan yang kita miliki, kita berharap kerjasama dengan masyarakat, kebersamaan dengan masyarakat, karena ini daerah cukup terisolir, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Bupati bisa terwujud dalam waktu dekat. Demikian. Terima kasih Komandan dan Bapak Bupati atas tempat dan waktunya. Kami dapat berbincang-bincang seputar ketahanan dan swasembada pangan. Demikian segmen 2 kali ini. Tetap di Buletin TNI Angkatan Darat, karena di segmen ketiga ada feature dan serba-serbi. Pemirsa, pada segmen ketiga kali ini akan kami sajikan profil Batalion Perhubungan Direktorat Perhubungan Angkatan Darat, feature tentang pemeliharaan kendaraan tempur Panser di Batalion Kavaleri 7 Panser Khusus Kodam Jaya. Berikut tayangan selengkapnya tentang profil Batalion Perhubungan Direktorat Perhubungan Angkatan Darat. Batalion Perhubungan Direktorat Perhubungan Angkatan Darat merupakan satu-satunya batalion perhubungan yang berkedudukan langsung di bawah Direktur Perhubungan Angkatan Darat, saat ini dikomandani Mayor CHB Ade Sofian.
Saya Mayor CAB Ade Sofian Ristiandi dan sekarang diberikan kepercayaan menjabat sebagai Komandan Batalion Perhubungan yang ke-27. Batalion Perhubungan memiliki tugas pokok dalam rangka menyelenggarakan dukungan komunikasi, pernika, konbek hardstyle, dan foto film militer untuk jajaran Mabesat maupun Balakpus. Pelaksanaan tugas di lapangan atau tugas operasi sekarang juga sedang melaksanakan kegiatan baik itu di bidang OMSP maupun OMP. Di bidang komunikasi satelit, saat ini memiliki 2 kendaraan Senhub Transportable, dilengkapi antena C-band dan untuk komunikasi satelit yang bersifat fix atau statis, dan Q-band yang mampu melaksanakan komunikasi satelit on the move atau komunikasi satelit yang dinamis. Juga dilengkapi perangkat pendukung video kamera wireless non-loss untuk meliput berbagai kegiatan dengan jarak sampai dengan 3 km sehingga dapat dimonitor di posko. Di bidang komunikasi radio, Yonhub Dithubat rutin melaksanakan kegiatan kirim terima berita teleponi dan telegrafi atau Morse melalui radio baik dalam dinas sehari-hari maupun dalam kegiatan latihan dalam rangka memelihara dan meningkatkan kemampuan prajurit di bidang komunikasi radio. Yonhub Dithubat memiliki kemampuan pemeliharaan sampai dengan tingkat 3 atau setara dengan satuan Hubdam, sehingga alat pendukung untuk perbaikan yang dimiliki dinilai lengkap untuk melaksanakan perbaikan alat komunikasi baik yang dimiliki oleh Yonhub Dithubat ataupun jajaran Mabesat dan Balakpus. Dalam fungsi pernika atau peperangan elektronika, Yonhub Dithubat memiliki kekuatan diantaranya alat pencari pemancar lawan atau disebut dengan Direction Finder. Radio DFTDL adalah suatu alat elektronika yang dapat digunakan untuk mengetahui lokasi pancaran gelombang yang dipancarkan oleh stasiun radio pemancar pihak kawan atau lawan dalam radius jarak dekat. Pemirsa, kendaraan tempur harus selalu dipelihara dan dirawat agar selalu siap pakai. Berikut liputan tim buletin TNI Angkatan Darat di Yonkav 7 Sersus Kodam Jaya. Batalion Kavaleri 7 Panser Khusus merupakan satuan bantuan tempur di bawah Kodam Jaya yang dilengkapi kendaraan tempur berlapis baja. Batalion ini markasnya berkedudukan di Cijantung, Jakarta Timur, mempunyai tugas pokok salah satunya adalah sebagai satuan manuver di dalam pertempuran untuk melaksanakan pengintaian dan pengamanan. Pemirsa, Batalion Kavaleri 7 Panser Khusus Kodam Jaya merupakan batalion yang dilengkapi dengan kendaraan tempur panser. Bagaimana batalion ini merawat dan memelihara panser tersebut? Di batalion ini ada 60 unit panser terdiri dari 4 unit panser Tarantula, 18 unit VAB, 9 unit V150 kanon, 9 unit V150 AP, 15 unit V150 intai, dan 5 unit V150 komando. Pemeliharaan dan perawatan kendaraan tempur di Batalion Kavaleri 7 Panser Khusus ini dilakukan setiap hari oleh prajurit yang mengawakinya. Atau teknis pemeliharaan harian kita laksanakan pengecekan seperti pengecekan oli mesin, pengecekan oli rem, pengecekan bahan bakar, lampu-lampu, kemudian pengecekan kondisi angin pada ban. Kemudian untuk pemeliharaan mingguan kami melaksanakan pemeliharaan dengan bergerak. Kita gerakkan kendaraan keluar garasi untuk berkeliling di area batalion kurang lebih selama 1-2 jam. Kemudian untuk pemeliharaan bulanan kami laksanakan juga pengecekan yang dilaksanakan pada saat pemeliharaan harian apabila diperlukan untuk penggantian maupun pengisian ulang. Prosedur pemeliharaan kendaraan tempur harian yang pertama dilakukan sebelum kendaraan digerakkan, guna untuk mengantisipasi kerusakan yang akan terjadi ketika digunakan. Tindakan yang dilakukan antara lain pengecekan solar, oli pelumas, air radiator,
Bila kurang, dilakukan penambahan. Kemudian melakukan pemeriksaan kebocoran-kebocoran di ruang kemudi, ruang mesin bawah, dan kolong panser. Dilanjutkan pemeriksaan kelengkapan anting-anting penarik serta kelengkapan dan penempatan alat-alat pemeliharaan. Pemeliharaan sesudah gerakan kendaraan tempur ini untuk mengantisipasi kerusakan yang akan dialami kendaraan tempur ketika akan disimpan di garasi, sehingga kendaraan tempur dapat siap digunakan kembali sewaktu-waktu. Untuk kendaraan V150, manuvernya bagus dan persenjataan dan tembakannya yang kami pakai dalam operasional bagus. Batalion Kavaleri 7 Panser Khusus dengan sesanti prajurit Pragosa Satya mempunyai moto cepat, tepat, tuntas yang merupakan ciri khas prajurit kavaleri yang berdisiplin tinggi. Pemirsa, demikian buletin TNI Angkatan Darat kali ini. Semoga informasi yang kami sajikan dapat menambah pengetahuan dan dapat meningkatkan rasa cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa Senin depan. Salam. Inspirasi, tayangan Future Produksi Antara yang mengupas lebih dekat semua keanekaragaman Nusantara. Selamat datang di Kalimantan Barat, satu dari 4 provinsi terluas di Indonesia. Kawasan Taman Nasional Komodo menjadi daya tarik wisatawan asing dan domestik karena merupakan satu-satunya kawasan di dunia yang menjadi tempat habitat alami biawak raksasa komodo atau Varanus komodoensis. Komodo adalah binatang purba yang kerap disebut sebagai dragon atau naga. Hanya di Taman Nasional inilah hewan ini hidup dan berkembang.